Dan dia di tabaqah yang al-ashirah. Berarti maknanya tabaqah apa ya Abdurrahman? Al-ashirah. Tabaqah al-ashirah fi tabaqah itba'ut tabi'in atau fi tabaqah mana? Fa'al asal. Tabaqah al-ashirah fi tabaqah man? Daiman nahnu nadhkuru fi tabaqah ashirah tabaqah man? Qutaibah bin Sa'id. Wa fi tabaqah man? Min masyayikh Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Bukhari, minha Imam Ahmad bin Hanbal. Tabaqah al-ashirah hal min itba'ut tabi'in aw la? Soal. Min itba'ut tabi'in aw la? Min qurun al-mufaddalah aw la? La. Laisa minhum. Baik. Idan Musaddad ibn Musarhad fi tabaqah al-ashirah wa tabaqah al-ashirah aglabiyah min masyayikh al-Imam Al-Bukhari. Dan Musaddad adalah laqab. Maka kita mengetahui bahwa Musaddad namanya aneh karena dia laqab. Seperti Gundar, seperti Muhammad bin Ja'far dilaqabi Gundar. Dan begitu pun di sini Abdul Malik ibnu Abdul Aziz itu nama Musaddad ibnu Musarhad. Abdul Malik ibni Abdul Aziz. Jadi Musaddad ibnu Musarhad. Maka dia telah keluar dari kurun itba'ut tabi'in. Berarti bukan kurun al-mufaddalah. Kenapa? Karena dia meninggal di tahun 2228. Dan yang menjadi batasan bagi itba'ut tabi'in 170 sampai 220-an. Maka dia di bawah dari itu. Maka bukan termasuk dari kurun al-mufaddalah. Adapun kedudukan dia, maka dia disebutkan oleh para ulama thiqah, seperti berkata Abu Hatim dan juga An-Nasa'i dan juga Yahya ibnu Ma'in. Namun sebagian ulama mengangkatnya di atas derajat itu, seperti Ibnu Ma'in di riwayat mengatakan thiqatun thiqah. Maka di sini dia di atas derajat thiqah. Dan itulah yang hak. Yang mana dia di atas derajat thiqah, dan orang yang pertama kali membuat musnad di Basrah di zamannya. Dan berkata Imam Ad-Darqutni thiqatun hafidh. Maka oleh sebab itu Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan thiqatun hafidh, mengikuti Ad-Darqutni. Dan itu yang lebih berhak baginya, bukan hanya sekedar thiqah. Dan di sini Imam Al-Bukhari mengambil darinya di kitab Tauhid dan dijadikan muqaranah dengan gurunya yang lain. Seperti kami sebutkan tadi, dari dua gurunya yang lain, dari Hajjaj ibn Minhal di antaranya, dan juga dari Ya'qub ibn Ibrahim. Maka muqaranah di sini tidak menunjukkan bahwa Musaddad itu dhaif, tidak. Namun Imam Al-Bukhari kebiasaannya dia mengambil sanad-sanad yang lain untuk kasratu riwayah, memberikan jalan-jalan yang lain. Laisa bimakna Musaddad dhaif. Intabihu hadza. Maka dilihat untuk Musaddad kok diikuti dengan Hajjaj ibn Minhal dan juga diikuti oleh rawi yang lain Ya'qub ibn Ibrahim, berarti menunjukkan Musaddad dhaif la. Laisa hadza. Tetapi Imam Al-Bukhari ingin banyak menjelaskan riwayat dari guru-gurunya. An Hushaim, maka Hushaim huwa Ibnu Bashir Ibnu Abi Hazim atau Ibnu Abi Khazim. Dia kunyahnya Abu Muawiyah As-Sulami, dan dia berasal dari atau tinggal di Kufah.
dan Basrah di Irak intinya. Dan dia hidup di tabaqah as-sabi'ah. Berarti kalau begitu tabaqah as-sabi'ah dia min kibar at-tabi'i. Maka di sini sanadnya Ali. Sanadnya tinggi. Dari Musaddad kepada Husain ibnu Bashir sanadnya tinggi. Karena Musaddad tabaqah yang ke-10 keluar dari itba'ut tabi'in, meriwayatkan dari Husain ibnu Bashir di ru'us, di kepala dari kelompok tabi'in, kelompok itba'ut tabi'in. Maka dari tabaqah ke-10 ke tabaqah ke-7. Maka ini tahqiq dari permasalahan tabaqahnya dia dan namanya dia. Tinggal bagaimana derajat dia di ilmi jarh wa ta'dil perlu diperhatikan. Kedudukan dia adalah imam di dalam permasalahan hadis. Berkata Yahya ibnu Yahya, ma ra'aitu fi suyuh ahfad min Husain. Aku tidak pernah melihat dari para masyayikh yang lebih hafal daripada Husain ibnu Bashir. Dan ditanya Abu Hatim tentang Yazid ibnu Harun imam di zamannya. Ditanya Husain dengan Yazid ibnu Harun, bagaimana kedudukan keduanya? Dikatakan oleh Abu Hatim, Husain ahfaduhuma. Husain lebih kuat hafalannya dari Yazid ibnu Harun. Maka dia orang yang sangat kuat hafalannya. Bahkan ditanya, bagaimana Husain ibnu Bashir dengan Abu Awanah? Apa jawabnya Abu Hatim? Husain ahfad min Abi Awanah. Siapa Abu Awanah? Waddah al-Yashkuri. Maka dia imam di zamannya. Dan di sini Husain lebih kuat daripada hafalan Abu Awanah. Maka di sini dinamakan dengan tausiq yang nisbi, dinisbatkan hafalan fulan dengan hafalan fulan. Maka di sini tidak menjatuhkan hafalan Abu Awanah dan tidak menjatuhkan hafalan Yazid ibnu Harun. Kilahuma imaman. Walakin min haitsu nifat aina aqwa Husain aqwa. Hakada. Paham? Jadi perhatikan di pelajaran Bawaid al-Jarh wa Ta'dil telah kita bahas hunaka tausiq wa hunaka tad'if nisbi. Kama huna al-an Abu Hatim ditanya aina ahfad Yazid ibnu Harun atau Husain ibnu Bashir? Kalau Abu Hatim Husain, idan laisa bidalil Yazid ibnu Harun saduq, derajatnya di bawah, tidak au dhaif la. Wa kadzalika Husain ahfad min Abi Awanah, hada aidan dalil ala adami tad'if nisbi. Dan bahkan Abu Hatim menjelaskan ujian itu tidak kepada hafalan saja. Seperti di pelajaran Al-Jarh wa Ta'dil, ujian kembali kepada apa? Adalah wal hifz. Kembali kepada agama dan akhlaknya dia. Maka perlu antum ketahui di zaman salaf, orang mau mengambil hadis, mengambil kepada akhlaknya. Maka seperti ucapan Ibnu Sirin dan yang lainnya, kunna idza nurid an na'khudha al-ilm namdur ila suntihi wa ila akhlaqihi. Maka jika pada zaman dulu salaf ada muhaddits yang dulu belajar misalnya dengan para ulama tapi dia maling, sarf, au musyagib, tukang mukul, kelahi, au yadlimu li akhi, maka enggak dipakai. Namun di zaman now, di mana para penuntut ilmu mondok pesantren 8 tahun, 10 tahun, dan dia menjadi geng mafia dari pondok pesantren tersebut, tukang membuli, tukang main game. Kalau diperiksa oleh pengurus pondok, dilemparnya ke tong sampah, setelah lewat diambil lagi, sibuk main game. 8 tahun belajar,
jadi geng mafia di pondok tersebut. Tukang membuli, tukang mukul. Maka kalau besar mau jadi apa? Jadi ustadz apa? Di zaman now miskin, mau jadi ustadz akhlaknya hancur, mau jadi ustadz arogan, mau jadi ustadz yang mutakabbir, maka di zaman now mungkin masih ada yang ikut kepadanya karena masalah, karena takut. Seperti orang-orang takut kepada Luqman Ba'abdu, maka semuanya mengekor dan membebek. Tapi di zaman salaf lah, siapa yang dia itu mempunyai akhlak thayyib, faqalu salaf nahnu idza nurid an na'khudal hadits nanzuru ila akhlaqihi wa sumtihi. Makna sumt ay akhlak, bicaranya tidak kotor dan sikapnya tawadhu, tidak arogan. Wal akhlaq wad din huwa yusalli wa yasum al-wajib wa yusalli al-wajib fil masjid hakada. Walaysa bisarik, bukan pencuri dan bukan pendolim kepada yang lainnya, hakada as-salaf. Maka di zaman now turun dari martabat seorang yang diambil ilmunya. Maka berapa orang yang mengaku dirinya dai number one, akhlaknya bejat, perampok dari pondok-pondok pesantren, menonaktifkan dai-dai tanpa hujah, dan mengambil paksa dari pondok-pondok yang telah dibangun 15 tahun oleh orang tersebut. Karena tidak mau mengikutinya maka diambil. Maka dai-dai bejat seperti ini masih diikuti. Kenapa? Maslahah. Kita butuh kepadanya. Kalau kita tidak ikut menjadi emban-embannya, menjadi pembantu-pembantunya, menjadi pengekor-pengekornya, mungkin dakwah kita pun akan ditutup. Dakwah kita di Dharmasraya akan ditutup kalau tidak mengekor Luqman misalnya. Maka itulah di zaman now. Hegemon, takut dengan besarnya kekuasaan. Maka ini perkara yang menyelisihi sunnah. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka ikutilah dari apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kalian mengikuti apa-apa yang datang dari selain Al-Quran dan Sunnah. Maka akan sedikit sekali dari yang bisa kalian ambil dari faidah dan seterusnya. Maka inilah salafus saleh dulu. Dan dulu Abu Hatim karena yamdah li Husain laisa li ajli al-hifdh faqat wa ma'a dhalik huwa yaqul ahfad min Abi Awanah wa ahfad min Yazid ibn Harun atau kilahuma imaman wa su'ila kadzalik an dinihi faqala Abu Hatim la yus'al an Husain fi salahihi wa sidqihi wa amanatihi. Idan Husain ibn Bashir fi zamanih aidha imam muhaddis wa du sumtin wa khuluqin, mempunyai akhlak dan adab yang mulia. Fahakada fil asal. Maka oleh sebab itu kenapa kita keras kepada kalian, hidupkan sunnah, salat sunnah. Bukan kalian menunggu salat ngobrol, ngumpul. Hidupkan sunnah rawatib, dan hidupkan ibadah. Bukan setelah adzan awal tidur lagi sampai kepada adzan yang kedua. Sudah dibangunin pakai pistol air, balik lagi tidur, pindah dari sakan ke masjid, di masjid tidur. Maka berusahalah untuk menjadi best of the best, ibadah kepada Allah. Bukan karena takut disiram pistol air bangun, tapi di masjid tidur lagi. Insya Allah
kita mendidik keras kepada kalian menghidupkan sunnah dan bangun setelah adzan awal, tujuannya agar kalian membiasakan diri untuk terbiasa dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan sering kita yang masbuk di sini dipukul agar tidak terharu. Kalau dibiarkan, kalian besar nanti akan jadi masbuker. Sudah senang jadi Facebooker, jadi masbuker, jadi YouTuber, jadi juga masbuker. Maka berapa dari dai-dai yang sudah besar, kalau dilihat mereka mendengar adzan masih santai, syai, ngopi. Setelah Allahu Akbar, qomat, belangsakan. Pakai baju sambil jalan, pakai jubahnya sambil jalan, cari sendal, gak dapat sendal, nyeker, pokoknya gerubuk-gerubuk. Akhirnya para masbuk. Maka setelah Assalamualaikum warahmatullah, berdirilah mereka yang kurang satu, kurang dua. Ternyata pembina pondok masbuk. Ternyata pengurus pondok masbuk. Maka kalau kalian tidak diperhatikan dari sekarang, kalian akan menjadi dai masbuk. Alhamdulillah di sini tidak ada yang menjadi masbuk, karena kalau masbuk kita pukul.